gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pagi hari ini yang datang di awal waktu atau yang datang duluan? Iya, Angel lagi. Oke. Berarti kalau datang di awal waktu termasuk sikap apa? Disiplin. Iya, sikap disiplin waktu. Untuk itu Ibu apresiasi Angel untuk memimpin doa. Silakan Angel. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita absen dulu ya. Coba dilihat pada hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, berarti yang tidak hadir pada hari ini adalah Fadel ya. Oke, untuk pembelajaran berikutnya dibuka bukunya. Ya, sudah dibuka bukunya? Oke, sudah dibuka bukunya. Kita lanjut ke tema 8. Subtema 3, pembelajaran 5. Dibuka halaman 159. Buka. Ya, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PKN, kemudian bahasa Indonesia serta SBDP. Ya, tema 8, daerah tempat tinggalku, dengan subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan kegiatan mengamati lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa, siswa dapat menemukan keberagaman karakteristik individu dan manfaatnya. Yang kedua, dengan kegiatan mengemukakan pendapat mengenai tokoh dalam cerita, siswa dapat memahami tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Yang keempat, dengan kegiatan mempraktikkan menggambar sketsa, gambar 3 dimensi, siswa dapat membuat sketsa atau rancangan gambar dari bentuk karya 3 dimensi. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tetapi pada tema sebelumnya kita sudah mempelajari memainkan peran ya. Pada pembelajaran keempat, memainkan peran dalam cerita apa? Cendelaras. Kemudian pada pembelajaran 4 apalagi satu lagi? Karakteristik individu, ya kan? Nah, pada kali ini juga sama. Saling berkaitan pada karakteristik individu. Nah, karakteristik individu pada pembelajaran sebelumnya mengenai pekerjaan. Tapi pada kali ini adalah manfaat keragaman karakteristik individu mengenai pakaian adat. Nah, di sini keragaman masyarakat Indonesia juga tampak dalam pakaian daerah. Pakaian digunakan pada acara-acara tertentu seperti upacara adat dan hari besar nasional. Kegiatan ini bermanfaat karena kita dapat mengenalkan kekayaan budaya yang beragam dan juga dapat menambahkan wawasan tentang keragaman pakaian adat Nusantara. Nah, kita kan berbagai suku bangsa. Nah, kamu Resya, sukunya apa?
Nah, suku Jawa biasanya pakaian adatnya apa? Ada yang tahu pakaian adat suku Jawa? Apa? Blangkon, ya kan? Kemudian apa lagi? Apa? Kamu? Suku apa? Suku Sunda, ya. Hampir mirip juga dengan daerah Jawa Tengah. Kalau di daerah tempat tinggal kita apa? Iya, Riau. Riau itu pakaiannya apa? Iya, pakaian Melayu. Riau pakaiannya apa, Nana? Melayu. Iya, pakaian Melayu. Seperti di gambar, ini adalah baju kurung. Nah, baju kurung ini biasanya dipakai untuk sehari-hari. Kemudian yang kedua, apa ini bacaannya? Kebaya labu. Iya, coba yang kuat lagi. Kebaya labu. Iya, kebaya labu semi formal ya, bisa untuk undangan. Kemudian yang selanjutnya, nah ini baju teluk belanga, kemudian baju cekak musang, ini biasanya untuk upacara adat atau acara-acara adat. Nah, selanjutnya di bawah sini ada pakaian adat Riau untuk busana pengantin. Itu biasanya pakaian adat dari Riau itu ada yang berwarna kuning, ya, kuning emas biasanya, kemudian warnanya orange, dan satu lagi khasnya hijau juga ada, hijau terang. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, sudah jelas? Iya, sudah jelas. Kalau begitu, karakteristik individu ini coba dibuka halaman 160. Nah, pas tepat di atas halaman 161 itu ada keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal. Nah, itu biasanya apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, biasanya ini berdasarkan usia, ya. Yang pertama usia. Kemudian yang kedua apa? Karakteristik individu, jenis kelamin. Kemudian yang ketiga apa? Kegemaran. Yang keempat? Yang kelima? Ya. Manfaatnya semuanya dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, sebelum kita mendengarkan dongeng, nah ada baiknya kita mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Ya, biasanya dalam sebuah cerita itu ada tokoh antagonis. Kemudian tokoh apa? Iya, tokoh protagonis. Kemudian ada tokoh utama. Ya kan? Kenapa dikatakan tokoh utama? Karena dia sering muncul, ya kan? Kemudian ada tokoh tambahan. Itu sekali-kali muncul, ya kan? Hanya untuk pemanis cerita saja. Itu ya. Nah, selanjutnya itu halaman 161. Buka. Ayo berdiskusi. Jadi berdiskusilah kalian dengan kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Ada yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Oke, siapa yang mau maju? Iya, kelompok Sabil ya yang maju, silakan maju. Kamu baca soal, yang kawannya baca jawabannya. Kami dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan yang dimaksud tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat. 2. Jelaskan yang dimaksud tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul. 3. Jelaskan yang dimaksud tokoh pembantu atau tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang jarang muncul. Iya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2.
mendengarkan dongeng cerita di halaman 163 mengenai kendi emas dan ular ya. Mari kita dengarkan bersama-sama tokoh cerita dari kendi emas dan ular. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat pada cerita fiksi. Berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekadar pemanis cerita. Selain tokoh utama dan tokoh tambahan, dalam cerita juga ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat, sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata. Nah, kalian sudah melihat video tentang ular emas, kendi emas dan ular ya. Nah, di sini kita sudah mengetahui siapa tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utamanya tadi siapa? Iya, Pak Tani dan Bu Tani, ya kan? Pak Petaninya ini sifatnya apa? Sifatnya baik. Berarti kalau sifat baik apa yang namanya tadi? Protagonis. Iya, protagonis. Yang antagonis siapa tadi? Tetangganya Pak Petani, ya kan? Dia memiliki sifat antagonis, yaitu sifat apa tadi? Sifat yang jahat. Ya, itu dia sekilas mengenai cerita dari kendi emas dan ular. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, untuk menjawab soal pada halaman 165 ya, kita akan bermain games ya. Yang lain menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Tetapi kawan-kawannya yang lainnya lagi ya, sambil ini digilir ya, dari Paujan ke Lutfi, dari Lutfi ke Resa. Tapi yang lain sambil nyanyi Ampar-Ampar Pisang ya. Paham? Nah, nanti kalau sudah selesai lagunya, berarti dialah yang menjawab pertanyaan dari buku halaman 165 nomor 1. Ya, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di burung bari-bari. Mangga lepak, batang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cang surupan. Bengkok dimakan api, apinya cang surupan. Iya yang menjawab. Ayo, nomor 1 apa soalnya Tia? Dijawab. Dibaca soalnya. Ulang. Utama dalam cerita kendi emas dan ular, Pak Petani dan sepasang suami dan istrinya. Iya, Pak Petani dan istrinya. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, permennya buat Tia ya. Ah, itu permennya buat Tia. Lanjut ke kamu sini. Dari kamu lagi. Ayo untuk menjawab soal nomor 2. Duduk dulu sana, baru nanti kasihkan. Mulai nyanyi. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di burung bari-bari. Mangga lepak, batang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cang surupan. Ingat, di Paujan nomor 2. Baca soal
pembelajaran ini. Nah, pada pembahasan ini kita akan mempelajari SBDP, ya. Yang sebelumnya kita mempelajari mengenai kendi. Jadi pada SBDP ini kita akan menggambar sketsa kendi, ya. Nah, sketsa ini karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Itu namanya 3 dimensi. Kemudian menggambar 3 dimensi ini asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Nah, cara-caranya pada PPT berikut ini, ya. Nih, berikut langkah membuat sketsa karya 3 dimensi. Nah, kalian membawa buku gambar? Ada yang tidak bawa? Ada, Bu. Ada. Siapa yang nggak bawa? Ini, Ibu kasih. Oke, kemari yang nggak bawa. Ya, yang pertama, siapkan pensil kalian. Pensil, kertas, dan contoh gambar kendi yang akan digambar. Ya, udah disediakan pensilnya? Oke, yang kedua, gambarlah sketsa kendi pada kertas. Nah, sudah. Kalau yang bawa buku gambar, tulis di buku gambar. Yang tidak bawa tadi di kertas. Yang ketiga, tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Ya, dah. Silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Iya, sudah selesai. Coba perlihatkan gambarnya. Ya, ini dia ya, gambar kendi karya 3 dimensi. Oke. Tepuk tangan pada hari ini, ya. Sudah selesai pembelajaran kita. Nah, sudah selesai. Silakan masukkan bukunya ke dalam tas, ya. Selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita tadi mempelajari apa saja? PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. PPKN tadi mempelajari karakteristik individu. Ya, individu. Mengenai apa? Keberagaman pakaian ada. Kemudian apa lagi? Yang kedua, tokoh cerita, ya, dalam bahasa Indonesia. Siapa saja tadi tokoh ceritanya? Iya. Kemudian apa lagi? Tetangganya, ya kan? Kemudian yang terakhir SBDP mengenai apa tadi? Iya, menggambar kendi. Ya, karya 3 dimensi, ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan berdoa. Siapa yang memimpin doa?